Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini seperti biasa mungkin Mang buat tutorial tahunan ya mengenai SKP tahunan untuk ASN di Kabupaten Bandung, dan ini Mang buat khusus yang untuk staf ya sama JF yang non PPTK ya. Karena kalau yang PPTK ini di sini tuh sudah ada apa namanya tombol ya untuk mengenerate dari aplikasi si Akang ya, dari aplikasi si Akang. Nah, kalau ini kebetulan untuk staff atau JF yang non PPTK ini kita harus generate sendiri ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke aplikasi ada beberapa file yang harus kita siapkan. Yang pertama ini ya, cascading kinerja antara kita dengan pimpinan. Jadi tahun 2026 ini kita disuruh mengerjakan apa aja ya untuk pimpinan. Ini contoh kasus yang utamanya itu memang adalah untuk mendukung meningkatkan keserasan dokumen renja dengan RKPD ini ada 3 ya. Yang pertama, jadi tugas utama memang itu untuk mendukung pimpinan itu ada 3. Yang pertama, menyusun dokumen pengendalian ya, penganggaran dan monep, terus menyusun dokumen RKPD murni tahun 2027 dan menyusun RKPD perubahan tahun 2026 itu ya. Dan satu lagi yang tugas tambahannya, bukan tugas tambahan, maksudnya yang direktif pimpinan itu jadi ditambahkan juga jadi 4 ya mungkin ya, selain yang utama. Nah, ini kita buat dulu buat target tahunannya berapa yang kita perjanjikan. Contoh kasus yang Mang nih direktif pimpinan ya, kayak untuk apel, siro dan lain-lain upacara gitu ya. Di sini masuknya itu kurang lebih 72 kegiatan. Berarti sebulannya 6 tugas direktif lah gitu ya. Nah, yang untuk pelaporan misalkan ini ya. Nah, ini progres apa, kalau yang ini progres persentasenya tiap bulan beres ya 100%. Nah, untuk yang pelaporan dan pengendalian ya, Mang ditugaskan atau menargetkan 4 laporan atau per triwulan 1 ya. Nah, ini makanya tiap triwulan 1 nih, Maret keluar 1, Juni keluar 1, September keluar 1, Desember keluar 1 gitu. Jadi selama setahun itu 4 laporan nih yang Mang buat ya. Nah, jadi progresnya itu berjenjang ya, maksudnya akumulatif ya. Misalkan yang bulan Januari ditargetkan untuk progres triwulan 1 itu baru 30%, bulan Februari 60%, baru yang Maret itu 100% atau bentuk dokumen penuh ya. Ini terus misal satu lagi yang untuk RKPD murni ya, ini ditargetkan selama 7 bulan gitu ya, sampai dengan bulan Juli, dari mulai musrenbang, mulai input musrenbang, verifikasi musrenbang gitu ya, penyusunan ranwal, terus ranhir dan lain-lain. Di sini progres kegiatannya dilaksanakan atau penjadwalannya itu dilaksanakan 7 bulan, sehingga dokumen 100%-nya itu di bulan Juli ini terakhir. Nah, untuk progres persentasenya kita buat berjenjang juga dan akumulatif ya, bukan berjenjang, berakumulatif lah gitu ya. Jadi misalnya Januari 15, Februari 30, 45, 60 sampai nanti di bulan Juli itu sebesar 100%. Ini harus dibuat ya, karena nanti kita akan menginputkan di SKP. Itu dulu ya yang kita persiapkan, cascading. Dan yang terakhir juga sama ya, yang ini yang penugasan untuk RKPD perubahan. Kebetulan ini hanya 5 bulan ya, dari Maret atau April sampai dengan Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita persiapkan juga ini ya, bahan sosialisasi dari WKPSDM ya. Walaupun sudah lama tapi ini masih terpakai karena ada beberapa di lampiran SKP itu kita harus masukkan gitu ya. Nah, ini yang Mang bilang tadi, jadi ini khusus untuk staf. Karena kalau struktural ataupun eselon 4 ya sebagai ketua tim atau PPTK, ini nanti ditarik langsung dari si Akang, termasuk tag untuk kode rek program, kegiatan dan subkegiatan. Jadi ini khusus untuk yang staf dan JF non PPTK ya. Nah, ini nanti yang akan dipakainya itu adalah, nah ini ya, di halaman
berapa nih, 23 ya, di halaman 23. Nanti di lampiran itu kita harus memasukkan sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensi dan lain-lain ya. Nah ini biasanya kalau yang core value ini diisi oleh level pimpinan yang memverifikasi kita. Nah kalau udah, nanti file ini melampirkan ya link. Nanti file ini melampirkan linknya di deskripsi video. Nah kalau udah itu kita masuk ke aplikasinya ya. Nah, kesini nih ke aplikasi Sasikap nih. Kalau yang tadi eselon 4 atau struktural di atasnya atau yang sebagai PPTK, di sini ada satu tombol lagi si Akang ya, dari generate dari si Akang, tinggal diklik, otomatis ini akan terisi gitu ya, tinggal ngisi bulanannya biasanya ya. Oke, itu ya. Oke, kita untuk yang staf ataupun yang JF non PPTK kita masuk input biasa aja. Nah, ini caranya ada dua ya, nanti yang akan kita input. Pertama kinerjanya, yang kedua ini lampiran SKP tahunannya. Jadi kita isi dulu yang klik dulu yang tombol ini ya, yang SKP tahunannya atau nambah baru SKP tahunan. Nanti kalau udah beres itu kita masuk ke sini ke lampiran SKP ya. Oke, kita klik tambah ya. Nah, ini dia ya. Tampilannya kita cek dulu ini tahunnya udah benar, jabatannya udah benar, tugas utama oke. Nah ini SKP tahunannya kita tinggal klik aja, atau ya tinggal klik karena sudah ada integrasi dari si Akang ya. Kita contoh yang direktif pimpinan dulu ya. Nah ini uraian SKP-nya kita masukin dari yang tadi, makanya sarankan untuk dibuat dulu ya. Nah ini uraian SKP-nya itu adalah ini ya. Terselesaikannya ini ya. Terus klik. Nah ini pewaktuannya dari awal ya, dari Januari tanggal 2 lah mungkin karena tanggal 1 libur ya, sampai dengan Desember ya. Nah ini pilih Desember tanggal 31 ya. Jadi ini karena rentang bulan yang kita masukkan adalah untuk yang direktif ini adalah 1 tahun ya, 12 bulan ya. Oke. Nah kalau udah seperti ini kita klik simpan. Nah kalau udah klik simpan, di sini nanti ada apa namanya, menu tambahan ya. Yang pertama informasi SKP, yang kedua adalah sub kegiatan ya. Ini kita tidak isi kalau yang non PPTK ya. Terus yang target SKP. Nah, ini yang harus kita isi ya. Nah, ini kan yang baru ada, ini baru waktu ya. Waktu nih. Sedangkan kalau di sini kan ada juga target untuk apa namanya, kualitas ya, karena waktu ini udah ada kualitas sama kuantitas. Kita harus masukin dua ini ya. Nah ini dua ini ya. Oke ya, kita tambah ya di sini target untuk tag indikatornya kita tambah. Nah jadi untuk IK-nya nanti kita masukkan dari yang tadi ya. Nah ini kuantitas ya. Nah yang kuantitas itu kita masukkan yang ini nih, IK-nya ya, indikator kinerja individunya. Jadi kalau yang direktif yang ini ya, copy ya biar konsisten bahasanya. Jadi memang sarankan buat dulu filenya. Nah ini targetnya ini berapa nih, misalkan tadi 62 ya, karena tiap bulan rata-rata memang 6 kegiatan lah gitu ya, laporan dan kegiatan. Nah ini ya, laporan per kegiatan. Jadi 62 selama 12 bulan atau 1 tahun atau sebulan sekitar 6 tugas direktif ya. Nah ini kalau udah ini kita klik simpan gitu ya. Nah terus keluarlah target apa namanya, rencana aksinya ya. Nah ini bulanannya. Jadi dari yang kuantitas tadi ini, yang ini kita urai per bulanannya ya.
Tadi kan udah disimpan ya. Kita masuk ke rencana aksi. Ini untuk memasukkan bulanannya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini kita tambah ya. Ini wajib diisi karena progres pengisian didasarkan pada ini ya, untuk aktivitas harian. Kita klik plus. Nah, ini kan targetnya itu 12 bulan ya, pelaksanaannya 12 bulan. Nah, rencana aksinya itu yang ini yang tadi ya. Yang IK-nya itu memang masukin lagi nih. Nah, ini ya. Ya, masukin lagi rencana aksinya, jumlah penyelesaian penugasan, targetnya 62 ya. 62, satuannya kegiatan. Nah, ini laporan kegiatan ya. Nah, di sini sesuai yang tadi ya. Nah, ini Excel yang buat nih. Jadi per bulannya itu berapa? Jadi kalau 72 selama 1 tahun berarti per bulannya 6 ya, berarti di sini targetnya kita isi 6 nih. Gitu ya. Nah, karena ini targetnya tiap 6 kegiatan itu harus beres tiap bulan 100% ya, bukan si akumulatif. Karena kan dokumen kan bentuknya akumulatif ya. Contoh misalkan tribulanan. Berarti ini target per bulanannya itu 111 ya, 3 bulan misalkan. Nah, di sini tuh akumulatif persentase progres. Misalkan dari mulai 30, 60, 100 gitu ya. Nah, karena ini 6 penugasan itu harus beres dalam sebulan, lengkap lah gitu ya laporannya, jadi persentasenya 100. Nah, kalau anggaran ini kosongin aja gitu ya, karena tadi kita non PPTK. Klik simpan gitu ya. Nah, ini udah terisi ya, baik dari target kinerjanya ataupun persentase progres kegiatannya. Oke ya, tadi untuk target SKP-nya ini baru 2 nih. Kuantitas udah oke, waktu sudah masuk juga ya, sudah kita input. Ini kan harus satu lagi kualitas. Ini nih ya. Nah, ya. Kita masuk lagi, kualitas kita tambah di sini ya targetnya. Di aspeknya kita pilih kualitas. IK-nya ini yang kita masukkan tadi ya. Nih, indikator kinerja individunya itu tingkat penyelesaian penugasan direktif pimpinan ya. Nah, ini harus 100% misalkan ya, ini 100 ya persen. Oke, simpan ya. Nah, yang ini tidak perlu diurai ya, karena nanti kalau diurai lagi nanti double ya, si bulanannya nanti kita pusing gitu, pilih yang mana. Nah, yang apa? Yang kualitas itu cukup kita input seperti itu ya. Nah, di sini udah lengkap ya. Ada waktu, ada kuantitas, ada kualitas ya. Nah, ini sebenarnya udah selesai ya satu SKP ya. Coba kita lihat ya, yang belum valid. Nah, ini kan udah masuk nih. Target penugasan direktif itu adalah 12 bulan, targetnya dari Januari sampai Desember, per bulannya 6 laporan atau kegiatan, atau selama setahun atau 12 bulan itu 62 laporan, dan kuantitasnya 100% ya. Nih, coba kita lihat. Nah, ini ya. Statusnya belum valid. Nah, emang kasih contoh yang lain ya. Kasih contoh yang kedua. Misalkan yang penyusunan apa namanya? Renja ya. Kita coba kasih contoh yang ini ya. Yang mulainya di tengah-tengah lah. Jadi tersusunnya bahan dokumen RKPD ya,
untuk uraian SKP-nya. Ini kita copy ya. Masuk ke sini ke uraian SKP ini. Nah, mulainya dari bulan apa nih? Ini misalkan dari bulan April ya. Sampai Agustus. April sampai Agustus, berarti 5 bulan. Oke ya. Ini April tanggal 1 sampai bulan Agustus tanggal 31. Nah, ini udah ya. Bulan April sampai Agustus atau 5 bulan. Atasannya ini udah oke, kita klik simpan. Seperti tadi ya, ini ada menu tambahan, ada subkegiatan, ada target SKP. Ini kita skip aja, langsung masuk ke target SKP. Ini kan baru pewaktuan nih ya, 5 bulan. Ya. Kita tambah target ya. Nah, target. Targetnya kita lihat di sini ya, IQ-nya. Nah, ini IQ-nya itu adalah jumlah draft. Ini yang kuantitas ya. Karena kan tadi belum ada apa? Baru yang masuk pewaktuan ya. Kita tambah indikatornya itu yang kuantitasnya nih. Nah, ini kuantitas, IQ-nya kita masukkan jumlah draft apa RKPD perubahan tahun 2026. Targetnya 1 dokumen ya. Satu laporan, kalau nggak dokumen ya. Kita lihat laporan ya. Laporan. 1 laporan atau 1 dokumen selama 5 bulan ya. Kita klik simpan. Nah, di sini diminta rencana aksinya, bulanannya gitu ya, yang ini nih. Nah, yang bulanan ini kita masukkan. Kita masukkan ke klik rencana aksi ya. Ini yang kuantitas nih. Terus klik tambah ya. Nah, rencana aksinya kita masukkan yang tadi ya, apa namanya, yang jumlah itu ya. Nah, ini jumlah draft ini ya, samakan aja ya. Nah, targetnya tadi ya, 1 dokumen ya, atau 1 laporan. Nah, ini udah ada nih uraian per bulannya ya, satu. Cuman di sini kan 1 dokumen itu tersusun lengkap tuh ketika bulan Agustus ya, atau pengerjaan kita selama 5 bulan. Nah, makanya ini perlu progres ya, 20, 40, 60, 80 sampai 100. Makanya di sini untuk bulan April misalkan kita selesaikan 20%, untuk Mei 40, ini 60 ya. Terus Juli 80, Agustus di baru 100%. Jadi misalkan dari 5 bab nih ya, 5 bab contoh ini Maya, misalkan contohnya aja. 5 bab untuk RKPD perubahan itu baru selesai ceritanya di April itu bab 1, sehingga progres kita baru 20%. Latar belakang misalkan dan lain-lain baru selesai di sini. Bulan Mei masuk ke bab 2, hasil analisa apa gitu ya, dan lain-lain, misalkan ke pembiayaan dan lain masuk ke sini. Bab 3, bab 4, bab 5. Nah, ini ketika Agustus itu adalah sudah keseluruhan dokumen yang kita perjanjikan atau dokumen RKPD perubahan ini sudah lengkap satu bentuk dokumen gitu ya, baru dianggap 100%. Jadi maksudnya di sini itu bukan tiap bulan 1 dokumen penuh, melainkan berdasarkan progres. Misalkan bulan April janji kita 1 laporan, cuman misalkan baru bab 1 aja. Baru Mei 1 laporan, bab 2 gitu ya. Bab 1 dan bab 2 dan lain-lain. Itu progresnya, makanya progresnya 20-40%. Kita klik simpan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan udah masuk nih si rencana aksinya. Kita klik simpan, coba kita lihat kembali ya yang belum validnya. Nah, ini kan udah 2 nih. Oh, ini
Yang kuantitasnya nih satu lagi ya, belum ya. Berarti tambah kualitas nih. Yang tadi kan baru dua ya, baru pewaktuan dan baru kuantitas. Ini kita edit aja ya, edit sekalian kita contohkan di target SKP. Ini kan baru waktu sama kuantitas. Kita juga harus memasukkan kualitas ya. Klik tambah. Di sini aspeknya aspek kualitas. Bahasanya kita dari ini ya, tingkat kelengkapan dokumen gitu ya, atau laporan. Sorry, ini tingkat kelengkapan dokumen atau garing laporan gitu ya. Laporan ininya 100% kan harus lengkap ya. 100% kita klik simpan. Nah, kalau yang ini tidak perlu diurai rencana aksinya. Kita coba lihat lagi yang SKP tahunannya yang belum validnya. Nah, ini kan sudah lengkap ya. 100 bukan, maaf, yang kita input gitu ya. Sudah lengkap kita input. Tinggal kita ngisi nih. Ya, lampiran SKP tahunan. Oke, Mang lengkapi dulu ya. Nanti kalau sudah lengkapi semua, Mang kasih ini. Kasih yang untuk pengisian lampiran SKP. Oke, ini Mang udah isi semua ya. Pokoknya cara ngeceknya kalau sudah lengkap tuh pertama ada 3 ya indikatornya, dari waktu, kuantitas, sama kualitas. Terus ini ya, harus ada jadwalnya, target bulanannya. Ini penting karena ini nanti akan ditarik untuk pengisian aktivitas harian ya di Sasikap. Ini harus diyakinkan sudah terisi semua ya bulanannya ya. Kita coba lihat yang lain ya. Nah, kalau sudah terisi semua ya, kualitas, kuantitas, dan pewaktuan, waktunya kita mengisi ini ya, lampiran SKP tahunan. Kita klik ya. Nah, ini dukungan sumber daya kita lihatnya dari sini ya, di sini nih. Jadi untuk melaksanakan kinerja kita itu perlu apa? Ya, misalkan perlu sumber daya manusia ya. Nah, kita masukin di sini nih. Sumber daya manusia, perlu juga dukungan anggaran. Ya. Perlu juga dukungan peralatan kerja. Ini perlu nih ya. Perlu juga sarana prasarana ya. Perlu juga pendampingan pimpinan misal ya. Nah, ini harus terisi ya, minimal salah satu nih ada tulisan minimal 1 dukungan sumber daya harus terisi. Selanjutnya skema pertanggungjawabannya gimana nih? Jadi ketika kita sudah beres mengerjakan ini bagaimana ya, di sini bisa dilihat nih, bisa jadwal pelaporannya sama bukti kinerja yang diharapkannya seperti apa. Misalkan laporan rutin tiap bulan misalkan ya. Misalkan di print gitu ya, dokumen laporan di print. Nah, ini contoh aja ya. Misalkan kalau mau paperless ya jangan di print ya. Kalau zaman sekarang cukup kirim filenya aja gitu ya untuk pimpinan memeriksa. Ini memang yang memperjanjikan adalah skema pertanggungjawaban itu adalah laporan rutin tiap bulan ya kepada pimpinan misalkan. Gitu ya. Yang tadi ya output yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik simpan gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita tinggal menunggu validasi dari pimpinan semua ini ya. Ya. Nih, belum ada karena ya, tadi ya belum divalidasi mungkin ya. Tuh. Ya, pokoknya intinya kita menunggu ini divalidasi oleh pimpinan. Oke, itu aja lah mungkin ya untuk video kali ini. Pengisian SKP tahunan tahun 2026 seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.